Karena lo bisa gampang banget ngelihat ada tempelan-tempelan gacor di website pemerintah. Punya rasa malu. Anda menteri, mundur kalian. Harusnya kan gitu ya. Bener. Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat atau AKAMSI Rabu 10 Juli kemarin baru saja menggeruduk gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan bobolnya Pusat Data Nasional sementara. Ya, kita akan ngebahas isu tersebut pada podcast di atas meja karena hanya korupsi lah yang ada di bawah meja. Di atas meja semuanya transparan, bukan begitu? Oke, nah sekarang kita udah kedatangan dengan Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden. Halo Nenden. Hola, halo. Hola. Gimana kabarnya? Kabar baik, tambah semangat setelah kemarin ngegeruduk Kominfo ya. Kemarin kenapa ngegeruduk Kominfo? Itu sebetulnya respons ya, karena kan dari bulan akhir Juni lah ya, kita tahu kan PDNS diretas, banyak warga yang terdampak gitu ya gara-gara peretasan itu. Kemudian SafeNet bikin petisi tuh nyampe 25.000 gitu. Kayak gue nazar nih, kalau nyampe 25.000 perlu digeruduk nih Kominfo gitu ya. Itu sebagai salah satu bentuk sebetulnya kita beneran pengen dapat tanggung jawab dari pemerintah gitu ya, gara-gara urusan si Pusat Data Nasional sementara ini gitu. Dan ya emang sampai sekarang nggak ada kejelasan gitu sebenarnya apaan sih gitu. Siapa aja kemarin yang tergabung di dalam Aliansi Keamanan Siber? Kemarin banyak banget ya dari organisasi masyarakat sipil, ada SafeNet, ICW, juga ILBHI, teman-teman dari komunitas mahasiswa juga gitu ya. Jadi ada sekitar 17 organisasi masyarakat sipil hadir depan Kominfo untuk sama-sama nuntut tanggung jawab pemerintah. Apa sebenarnya tuntutan teman-teman AKAMSI kemarin? Karena kayaknya ada yang bawa toilet gitu kan, kloset gitu. Nah itu sebenarnya apa sih tuntutannya? Nah tuntutan paling utama sebetulnya tadi ya, pertama tuh mendorong si Budi Ari, Menteri Kominfo itu untuk mundur gitu ya. Itu sebagai simbol sebenarnya bahwa pemerintah mengakui kesalahannya dan mau bertanggung jawab gitu ya. Walaupun kita tahu sebetulnya itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi itu simbolis yang sebetulnya kita perlu juga gitu ya dari masyarakat. Ada yang ditampilkan atau ada yang ditujukan oleh si pemerintah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga memang kita nuntut gitu, gimana bahwa dunia siber atau dunia digital ini memang harus diurus dengan serius gitu ya. Bukan cuman asal-asalan aja gitu yang kita lihat situasinya sekarang jadinya seperti ini. Oke, nah kemarin kan juga kita tahu ada Dirjen Aptika kalau nggak salah yang mundur gitu ya, Pak Samuel. Sebenarnya kalau seandainya kita ngelihat dari pertanggungjawabannya, Dirjen Aptika tuh jelas tuh ya. Tapi kemudian kenapa sih Menteri Kominfo ini nggak mundur? Menurut teman-teman SafeNet ya? Menurut teman-teman SafeNet kenapa nih dia kagak mundur? Kagak punya malu kayaknya ya. Kagak punya malu ya. Menteri giveaway soalnya ada yang bawa. Iya benar ya, Menteri giveaway. Ya ini sebenarnya menarik ya kalau kita lihat misalnya pola siapa sih yang jadi pemimpin gitu ya di kementerian yang menurut kami sih itu sangat strategis dan krusial gitu ya. Tapi dari 2 periodenya Jokowi yang dipilih kok orang-orang partai misalnya gitu ya, atau orang-orang yang memang tidak punya kompetensi yang cukup baik gitu ya untuk mengurusi soal komunikasi dan informatika, which is you harus tahu juga bagaimana ekosistem digital bekerja gitu ya. Nah itu yang kemudian kita lihat ternyata ya pucuk masalahnya juga ada di presidennya nih gitu ya. Gimana dia bisa milih orang-orang seperti untuk ditempatkan di posisi sebagai menteri gitu. Nah makanya kita terus dorong gitu. Jadi selain Budi Ari mundur, ya Jokowi juga harus ikut tanggung jawab sebetulnya dalam situasi saat ini. Oke. Nah, bahas tentang PDNS yang bocor begitu ya atau dihack begitu. Nah, sebenarnya dampaknya apa sih? Dampaknya, nah kebetulan kan SafeNet buka posko aduan juga ya untuk korban yang terdampak gitu. Dan kalau kita lihat dari data sementara, banyak juga nih orang-orang yang ternyata nggak bisa akses website beasiswa gitu ya. Jadi kemungkinan potensi dia kehilangan akses terhadap pendidikan juga ngaruh kayaknya gitu ya. Belum lagi misalnya yang nggak bisa ngakses imigrasi gitu. Apalagi kalau mereka udah punya tiket pesawat misalnya atau ada bisnis trip yang akhirnya harus gagal gara-gara itu, kan juga potensi kerugiannya juga ada gitu ya. Nah sayangnya itu yang kayaknya harus apa ya, ya itulah yang harusnya kita tuntut gitu, bahwa kalau ada yang merasa kerugian karena negara yang gak becus itu ya itu sesuatu masalah gitu kan. Belum lagi misalnya kalau kita lihat PDNS itu berapa banyak sih? Lu tahu gak sih berapa banyak investasinya? Nah kemarin itu ICW sempat ngulik tuh datanya, data pengadaan. Karena kalau kita bicara tentang negara punya tanggung jawab gitu ya, betul. Kewajiban untuk menyediakan infrastruktur di dalam sistem pengadaannya Kominfo ada.
Kami nemu dari 2021 sampai 2024 kalau nggak salah ya, itu nilai untuk PDN-nya itu sekitar 900 miliar. Gede lah itu ya hitungannya. Itu gede. 980 sekian miliar begitu, tapi kemudian kan kemarin permasalahannya karena backup ya, kalau nggak salah ya. Backup data juga, Backup datanya. Kami coba klasifikasi nih. Cloud-nya berapa besar uangnya sama backup-nya. Cloud-nya itu sekitar 911 miliar. Backup-nya cuma 2 miliar. Jadi cuma 0,21% pemerintah menganggarkan untuk cloud. Yang mana kalau nggak salah gue baca itu kan PDN ini melingkupi seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah, begitu ya? Betul. Jadi memang ketika kemarin kami melakukan analisis itu ada ketimpangan terhadap anggaran yang diberikan, sehingga otomatis jadi ketika ada kejadian tersebut kami udah menduga ya pasti lo akan kena retas, soalnya anggaran yang lo kasih aja sedikit banget bos. Itu kan sebenarnya bisa kelihatan jadi prioritasnya kayak gimana kan. Berarti backup itu emang gak jadi prioritas ya, atau bahkan gak ngerti kalau itu penting kali ya. Nah kayaknya memang kita harus kasih kudu tata cara backup untuk ke Menteri Kominfo. nanti sampai bikin pelatihan kali ya. Karena itu kan mudah banget gitu. Betul, kan sebetulnya gitu. Dan ini lu satu Indonesia gitu yang harus di backup gitu. Tapi gue jadi curiga, mungkin gak sih ini ada praktik-praktik korupsi? Kalau kita denger kan track recordnya Kominfo kayak mana gitu kan, dia BTS kayak gimana kalau menurut lo? Nah sebenarnya kalau dari yang ICW lihat, paling tidak yang harus dilihat secara makro adalah tata kelola di Kominfo-nya sendiri. Kita itu udah pernah punya pengalaman beberapa kasus di Kominfo. Betul. Pertama tentang mobil internet, kayak itu 2013 atau sebelum 2015 lah, sebelum pergantian Jokowi. Kemudian baru kemarin menterinya kena tangkap kan, makanya itu dia Johnny Plate gitu. Nah sekarang gua rasa harusnya ini pun juga perlu untuk dilakukan audit gitu. Bener. Ataupun juga paling tidak penegak hukum udah bisa masuk nih. Kerugiannya kan udah jelas. Orang-orang imigrasi, orang-orang yang keluar negeri nggak bisa gitu ya datanya. Teman-teman yang di isu pendidikan pun juga bermasalah. Begitu. Nah kira-kira kalau seandainya dari SafeNet tadi kan udah buat akamsi, udah buat apa namanya posko aduan gitu 25.000 gitu. Nah ini orang-orang 25.000 ini setelah ini mau diapakan gitu? Apa yang mau dilanjutkan? Gitu? Ya sebenarnya kami sedang mengupayakan memformulasikan ya sebetulnya upaya tanggung jawab apalagi yang bisa kita tuntut dari pemerintah gitu ya. Jadi kemungkinan besar memang kami mau ngadain tuntutan atau gugatan ya terhadap pemerintah, Menkominfo dan Presiden ya harusnya, karena bertanggung jawab atas itu. Itu memang salah satu alternatif solusi atau cara yang pengen kita tempuh gitu ya. Walaupun memang sampai saat ini kita masih ngobrolin soal kayak gimana prosedurnya, tapi aku yakin ini penting harus dilakukan gitu ya. Meskipun ya kita tahu ya gugatan-gugatan walaupun dimenangin ya gitu-gitu juga, tapi at least ini adalah cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil ya untuk memastikan bahwa negara punya andil dan harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakuin sih sebetulnya kayak gitu. Nah balik lagi yang tentang PDNS ini, kalau nggak salah kan PDNS ini sebelum masuk ke PDNS, apakah ini kan beberapa kali udah banyak tuh kejebolan data gitu ya. Ada, ini bukan hanya warga gitu, pemerintah pun juga pernah kejebolan kan gitu. Nah kalau dari sisi SafeNet sendiri, ini sebenarnya juga upaya lemah yang dimiliki oleh pemerintah atau sebenarnya apa sih masalahnya? Nah kalau tadi lo ngomong soal masalah anggaran gitu dan bisa kelihatan itu bagaimana dari prioritasnya gitu, SafeNet juga ngelihat kayaknya soal perlindungan data atau keamanan siber tuh belum jadi prioritas utama pemerintah gitu ya. Kayak seolah-olah ini tuh tambahan aja gitu ya, karena ada kementeriannya ya udah kita kita bikinlah misalnya upaya keamanan siber ataupun data warga. Tapi perspektif soal bagaimana keamanan siber ataupun data warga itu bisa beriringan atau relevan dengan hak-hak digital itu gak ada kayaknya gitu. Jadi kayak ya udah data warga kan sekarang dikumpulkan dengan masif oleh pemerintah dan kita gak bisa nolak ya sebagai warga. Kecuali gitu, sorry Pak, saya gak mau ngumpulin data Dukcapil misalnya kayak gitu kan, kita bisa dianggap bertanggung jawab misalnya karena itu. Tapi kan masalahnya gak bisa sekarang warga negara kayak wajib gitu ya, dan semuanya diatur oleh negara gitu. Dan ketika mereka ngumpulin data dan kita lihat ternyata itu gak jadi prioritas, ya akhirnya misalnya mulai dari keamanan siber, mulai dari penjagaan ataupun security dari data warganya juga jadi asal-asalan gitu kalau gue bisa lihat gitu. Karena
betul lo bilang tadi, jumlah peretasan serangan siber ataupun kebocoran data itu memang nggak cuma sekali 2 kali terjadi, tapi puluhan kali. At least lah yang dalam pantauannya SafeNet tahun lalu itu ada 30-an kebocoran data, dan itu hanya di lembaga publik ya. Buset. Lu bayangin aja lembaga publik itu minimal berapa juta datanya Yes. gitu ya, Yes. dan itu nggak main-main gitu. Dan harusnya gitu ya, kalau gue mikir, kalau gue ya jadi pejabat gitu, anjir nih kementerian sebelah udah bobol, harusnya kementerian gue lebih kuat dong gitu. Idealnya kayak gitu ya. Tapi balik lagi misalnya dengan politik anggaran dan lain-lain, ya akhirnya kita kelihatan ya belum ada komitmen gitu, kayak ngerasa ya udah ini untuk memenuhi misalnya ya tugas aja gitu ya, yang memang belum ada perspektif bahwa oh ya ini memang harus dilindungi, ini hak warga, ini sangat vital dan penting bagi negara misalnya, seperti itu sih kayak gitu. Nah, satu sebenarnya ada entitas institusi yang juga sering muncul tuh kemarin, Badan Sandi Siber Negara. Nah, sebenarnya kaitannya apa sih dengan kebocoran ini? Kan harusnya mereka punya juga mekanisme gitu ya untuk melindungi sejumlah infrastruktur internet lah ya yang ada di Indonesia. Itu kira-kira SafeNet juga melihat hal tersebut gak bermasalah? Nah, sebenarnya kan BSSN itu dibentuknya tuh di bawah presiden ya, atas perpres ya, bukan undang-undang ya kalau nggak salah. Dan kalau misalnya ngelihat dari diskursus dan lain-lain, memang peran si BSSN ini tuh belum sekuat untuk lo ngatur-ngatur menteri gitu kan, karena posisinya dia juga untuk mengawasi sebetulnya ya, mengawasi keamanan siber gitu. Jadi agak sulit mungkin ya, gue gak tahu ya gitu kayak gimana koordinasi mereka gitu kan. Tapi yang pasti memang harusnya BSSN dilibatkan dalam konteks perencanaan ataupun perancangan gitu ya, sehingga dia yang dibilang sebagai expert di cyber itu bisa ngasih lah gitu masukan, rekomendasi gitu ya, atau memantau dan kasih peluit lah kalau misalnya si Kominfo dalam nyusun PDNS ini gak benar gitu misalnya. Nah, tapi kalau lo lihat waktu rapat dengar pendapat itu kan kayak apaan lu nih, lempar-lemparan tanggung jawab gitu. Jadi kan kayak anjir, terus ini siapa sebenarnya yang bertanggung jawab gitu, kayak seolah-olah ya akhirnya gak ada yang mau tanggung jawab atas kejadian saat ini ya. Iya benar. Nanya dong, kemarin kan sebetulnya ada ahli IT lah bisa dibilang gitu, yang bilang juga bahwa sebenarnya sistem keamanan website di lembaga-lembaga Indonesia itu memang sebenarnya lemah. Apakah benar seperti itu? Ya. Tadi kan Wan bilang kalau dari komitmen kita lihat dari anggarannya aja kecil gitu, dari soal backup data. Karena itu gimana ya teman-teman ICW SafeNet melihat, lah mudah banget, cuman 25 menit bisa dijebol kayak gitu. Oke. Kalau dari ICW misalkan ngelihatnya sederhana gitu. Bicara tentang anggaran, lagi-lagi ICW bicara tentang anggaran gitu ya, postur anggaran. Kalau kita ngelihat di beberapa riset misalkan bilang bahwa anggaran keamanan siber itu paling tidak 10-20%. Gitu. Karena kenapa? Tadi yang lu bilang, seluruh data-data warga itu kan dimiliki oleh negara begitu ya, oleh pemerintah. Bahkan kemarin gue habis pulang dari satu daerah begitu, naik kereta. Kan sekarang kereta api kan juga diminta untuk face recognition gitu. Betul. Kalau seandainya negara aja kagak becus gitu untuk ngelola data kita, masa gue percaya sih face recognition gue diambil gitu ya, dikelola sama mereka. KAI aja kan kemarin juga habis kebobolan gitu. Masa nanti gue harus operasi muka? Kan nggak gitu juga kan gitu. Benar, idealnya memang dalam konteks anggaran kami melihat harusnya pemerintah ketika buat infrastruktur gitu, infrastruktur berbagai macam ya, mulai dari infrastruktur fisiknya, begitu gedungnya, sampai juga penyediaan alatnya gitu. Nah, penyediaan alatnya itu ternyata nggak berbanding terbalik dengan penyediaan cloud gitu. Tadi aja 0,2% itu baru disediakan. Artinya gue tadi sepakat sama lu. Ini pemerintah memang nggak punya nggak punya logika yang cukup matang begitu untuk melindungi data-data warganya. Benar. Dan kalau kita lihat juga, gue gak tahu, mungkin nanti ICW bisa bantu juga ya kulik-kulik gitu bagaimana anggaran dari masing-masing kementerian atau pemerintah daerah. Karena kalau lo lihat, bisa dibilang website-website pemerintah itu tuh relatif mudah dibobol gitu. Dan gue sepakat gitu, karena lo bisa gampang banget ngelihat ada tempelan-tempelan gacor di website pemerintah, bener kan? Dan itu kan bisa dilakuin siapa aja, berarti kan semudah itulah lo mengurusin website gitu ya pemerintah, yang harusnya itu jadi tampak muka gitu ya, bagaimana situasi keamanan siber di Indonesia gitu. Tapi kalau dilihat kayak gini ya
kayaknya emang beneran gak serius sih kayaknya. Yang penting ada kayaknya ya. Dan gue juga agak penasaran gitu dengan kemampuan pemerintah untuk memainstreaming isu keamanan digital. Karena gini, Menarik. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu, ketika kita masih pandemi kan, kita kan semuanya di online kan Betul. gitu. Ada gue nemu satu situs pemerintah desa, oke. Lalu kemudian pemerintah desa itu di dalam situsnya itu menyampaikan sejumlah informasi data pribadi yang sekarang udah disahkan di Undang-Undang PDP. Maksud gue adalah dari kejadian tersebut itu kan artinya pengetahuan yang dimiliki oleh pusat itu kan tidak turun ke bawah ya, terinternalisasi gitu kan, tidak diinternalisasi ke bawah begitu. Sehingga tadi masa data-data NIK warga desanya itu bahkan KTP-nya banyak banget, gampang banget lo nemuin KTP orang di website pemerintah tuh gampang banget. Kalau seandainya lu pengen beli nomor palsu gitu dia lu tinggal bener. pakai KTP orang lain gitu kan. Bener. Tapi kan itu kan tidak bisa kita lakukan kan, harusnya pemerintah gitu yang menjaga itu. Gue sepakat banget soal itu gitu ya, karena temuan-temuan SafeNet juga ngelihat, atau lu gampang tinggal googling aja KTP itu muncul tuh foto-foto KTP kan gitu. Dan kalau kita lihat sumbernya dari mana, banyak dari website pemerintah. Dan gue sepakat jangan-jangan soal isu keamanan digital dan perlindungan data pribadi ini tuh belum nyampe sampai ke level daerah gitu ya misalnya ya. Dan gue rasa itu yang perlu sebenarnya saat ini, gimana mau dari pusat, bahkan di pusatnya gue juga masih ragu-ragu sih cuy. Kayak gitu ya. Dan sebenarnya itu sesuatu yang sangat sangat penting gitu. UU PDP misalnya memang belum efektif gitu kan, tapi kan lo harus tahu gitu. Dan sayangnya kalau kita lihat UU PDP itu banyaknya sanksinya tuh ke private sector, bro. Buat yang lembaga publik belum ada. Masalahnya gitu, yang paling banyak kebocoran data pribadi siapa? Lembaga publik. Nah ini juga hal yang perlu kita gali lagi lah gitu ya. Terus sanksinya gimana nih? Banyak banget. Kalau lu mau ngelis lembaga publik mana aja yang ngebocorin data, kebocoran datanya banyak banget gitu. Dan itu kan udah pasti mereka melakukan kelalaian ya, dan gagal gitu melindungi data warga. Tapi kita gak bisa ngapa-ngapain nih sebagai warga, karena gak ada nih sanksi yang ada di dalam payung hukum yang diatur oleh negara gitu. Itu juga masalahnya. Berarti secara pertanggungjawaban lembaga publik itu lebih enak gitu ya. Emang kagak ada sanksinya di UU PDP gitu. Jadi cuma private sector doang yang kena. Betul. Kalau nggak salah kemarin itu Selius juga udah sempat ngeluarin satu kajian singkatnya gitu ya, tentang potensi kerugian negara ketika ada kebocoran data PDNS ini gitu. Beberapa waktu yang lalu gue juga sempat ngecek di pemberitaan gitu, informasi mengenai ini private sector. Ketika lu kena bobol, berapa besar sebenarnya potensi kerugiannya? Itu sekitar 5.000 sampai 10.000 US dollar. Anjay. Oke. Nah, tapi kan kalau lembaga publik bagaimana berapa mengukur kali? Itu susah banget kan? Benar. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan tadi salah satunya melalui gugatan, biar si pemerintahnya pun juga turut bertanggung jawab gitu. Benar. Kira-kira siapa yang mau dituntut? Tadi lah biasalah. Menkominfo lah. Ya. Minimal Menkominfo dan presiden lah tentunya ya, yang memang ngatur itu. Tapi kita perlu lihat juga aktor-aktor lain yang mungkin berdampak ya, atau yang ikut peran dalam upaya-upaya kebocoran data ini gitu. Kalau perlu misalnya, tapi kan karena ini isunya PDNS ya, karena itu di bawah Kominfo ya, mungkin Kominfo yang akan menjadi target utamanya. Tapi untuk konteks kebocoran data yang lain mungkin perlu juga nih kita lihat, petain kementerian mana aja nih yang datanya bocor, yang lalai gitu ngejaga data warga gitu. Dan ya itu upayanya memang harus bareng-bareng sih ya gitu ya. Masyarakat sipil juga, masyarakat juga harus sama-sama lah gitu, berupaya ya, karena mau gak mau ini akan berdampak buat mereka juga gitu. Soalnya nih kalau kebocoran data ini gak bisa kita ukur kerugiannya untuk personal gitu ya, karena lu bocor data hari ini, lo gak akan tahu itu data akan disalahgunakan kapan dan untuk apa. Bisa jadi bocornya sekarang, tapi 2 tahun lagi lu baru berasa lo disalahgunakan datanya untuk pinjol misalnya kayak gitu. Teman-teman SafeNet pernah punya pantauan gak tuh tentang kasus-kasus kebocoran data yang kemudian itu berimplikasi terhadap warga? Agak sulit sih sebenarnya untuk ngelihat itu ya, karena kadang kita ngelihat atau kesulitan gitu ya nyari orang yang memang berasa banget, karena tadi dampaknya belum berasa gitu. Lu tahu ada kebocoran data PDNS nih misalnya tahun ini, ya belum tentu berasa langsung sekarang, tapi ya mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Dan kadang lu saking banyaknya kebocoran data, lu gak bisa ngeidentifikasi ini dari kebocoran data yang mana nih penyalahgunaannya gitu. Ya. Berarti sebenarnya dari seluruh lembaga publik yang kena retas gitu,
itu kita juga perlu untuk meminta Bener, pertanggungjawaban ya. penting sih menurut Salah gua satunya sih. kalau nggak salah BIN kan ya. Bin ya. Kalau nggak salah ya. Kan ada beberapa lembaga publik begitu Bener, ya. ada tuh di Yang- mention iya. banyak listnya gitu kan. Dan harusnya mereka pun yang pimpinannya ya itu Mhm. harusnya juga mundur gitu ya dari jabatannya ya. Idealnya ya Idealnya. cuy, kalau punya rasa malu. Anda menteri mundur kalian. Harusnya kan gitu ya. Bener, kalau memang mereka mengakui kalau itu kesalahan bener. gitu dan menganggap itu memang satu kesalahan, kecuali kalau dia nganggap oh ya udahlah bocor, kan biasanya excuse-nya adalah oh itu data lama misalnya kayak gitu. Yes. Tapi kan lu data lama tetap itu data juga cuy gitu kan, Bener, masih bener. bisa dipakai. Nah itulah lucunya negeri ini. Oke kalau begitu. Nah berarti sekarang selanjutnya Mhm. setelah tadi teman-teman SafeNet dan Akamsi ini Ya. udah punya sejumlah kegiatan, kira-kira apa lagi nih yang akan dilakukan oleh SafeNet ke depan? Ya, selain tadi ya ngerencanain gugatan, dalam waktu dekat juga kami rencana mau rilis laporan pelanggaran hak digital triwulan kedua 2024. Nah, rencananya fokusnya soal PDNS ini. Jadi kita mengkaji ataupun menggali apa sih dampak peretasan PDNS ini terhadap pelanggaran hak digital warga sebenarnya. Oke. Kalau ICW apa? ICW bisa chip in tuh. Kita itu kemarin udah identifikasi total proyek pengadaan khusus untuk PDNS, tapi memang nggak kita publikasikan. Baru dipublikasikan di podcast ini gitu. Jadi nanti untuk lengkapnya mungkin kami bisa ikut Boleh nimbrung lah, sama cocok. Oke, Oke. gitu ya. Nah selain itu petisi bagaimana? Masih lanjut? Petisi lanjut terus lah ya, Masih gitu lanjut. ya. Walaupun tadi target awalnya 25.000, Oke. tapi kita tetap lah ini kan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesadaran warga ya soal pentingnya tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi akan terus dibuka, posko aduan juga akan terus dibuka. Semakin banyak teman-teman yang terdampak mengisi aduan, kita jadi lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menjadikan itu sebagai dasar ya buat kita untuk nyusun gugatan gitu ya, ataupun memformulasikan upaya lain untuk menuntut tanggung jawab pemerintah sih. Oke, thank you banget Nenden kalau begitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pengaduan begitu ke posko SafeNet nanti bisa berkunjung ke bit.ly/aduan PDNS. Cakep. Selain itu nanti bisa juga berkunjung ke websitenya SafeNet dan juga sosial medianya SafeNet. Betul. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan dan juga menonton kami di podcast Di Atas Meja, karena hanya korupsi sajalah yang ada di bawah meja, di atas meja semuanya transparan. Check it out. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.